Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 1 dari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan usia kita ke bulan ini, yang sejatinya Zulhijjah itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai penghujung bulan ini semuanya istimewa. Namun kalau ditanyakan dari satu bulan ini, 29 atau 30 hari ini, manakah yang paling utama? Taib. Maka jawabannya adalah 10 pertama Zulhijjah adalah lebih utama daripada hari-hari yang lainnya di bulan ini. Jadi yang paling utama di bulan ini adalah 10 pertamanya. Berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai. Di satu redaksi datang dengan kalimat azka. Amal soleh pada waktu itu lebih suci. Ada juga redaksi yang mengatakan arja, lebih diharapkan. Di redaksi yang lain dikatakan dengan afdol, amal-amal soleh di hari-hari itu lebih utama. Di kalimat yang lainnya dikatakan a'dhamu ajran, amal-amal soleh di dalamnya lebih besar pahalanya. Masya Allah. Jadi kata Nabi di riwayat Imam Bukhari ini, tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula dosa dan maksiat, kezaliman yang terjadi di bulan ini dan juga di bulan-bulan suci yang lainnya, maka urusannya menjadi besar. Nah, istimewanya 10 pertama ini siangnya atau malamnya? Siangnya atau malamnya, Ibu? Malam dan siangnya. Malam dan siangnya, semua waktunya istimewa. Makanya di surat Al-Fajr Allah sampai menjadikannya sebagai alat sumpah. Wal fajri
walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Banyak sekali para mufassir, di antaranya Imam Al-Qurtubi yang wafat di tahun 649 Hijriah. Beliau menyatakan walayalin asyr ay layali asyrin min Dzulhijjah, yakni 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu juga yang disampaikan oleh para mufassir yang lainnya. Dan kita sering sampaikan kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti istimewa. Memiliki kedudukan, keutamaan tersendiri. Jadi malam dan siangnya mesti dimakmurkan dengan seluruh amal-amal soleh, ya, terutama amal-amal soleh yang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menganjurkannya untuk kita lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Apa saja tuh, Bu? Amal-amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Yang pertama, barakallahu fiik. Yang pertama jelas ibadah haji. Ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Ini yang berangkat haji berarti sudah mulai tuh umroh tamattunya, begitu ya. Nanti menanti hari tarwiyah tanggal 8 dan seterusnya. Kemudian ibadah yang lainnya kurban. Nanti di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Memperbanyak zikir. Di antara zikir yang mesti diperbanyak adalah at-takbir, wat-tahlil, wat-tahmid. Bertakbir, bertahlil, bertahmid. Mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Orang kita nyebutnya takbiran. Termasuk bagi muqarrib yang akan berkurban di hari nahar, menahan diri dari motong kuku, dari motong kulit, dari motong rambut-rambutan yang ada di tubuhnya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi sedekah, puasa. Kalau mampu 9 hari silahkan. Karena yasumu tis'an min Dzulhijjah. Ya, Nabi itu puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu 9 hari, maka jangan lewatkan tanggal 9-nya puasa Arafah. Menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun setelah. Termasuk amalan yang istimewa, menghatamkan Quran. Sebagaimana Ramadan kita menghatamkan Quran, maka di bulan Dzulhijjah, jika mampu silahkan memperbanyak baca Quran. Karena baca Quran termasuk zikrullah. Bahkan afdal zikrillah, seutama-utama zikir kepada Allah. Taib. Termasuk birrul walidain. Ya, termasuk belajar agama seperti ini. Semoga pahala kita dilipat gandakan di sisi Allah. Salat-salat sunnah ya dimaksimalkan. Yang masih belang beton, ya salat sunnah rawatib, ya coba dimaksimalkan. Salat sunnah rawatib, qabliyah, ya dan ba'diyah. Dan demikian seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari situlah kemudian Nabi juga menyatakan di dalam satu riwayat hadis, Nabi menyampaikan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Riwayat Imam Al-Bazzar. Derajat hadisnya sahih li ghairi.
Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari yang paling utama di dunia ini adalah hari yang 10. Maksudnya 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian di hadis yang juga sering kita dengar, inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahar. Lalu hari qar. Hari qar itu hari apa, Bu? Hari setelah hari nahar, berarti tanggal 11. Kenapa disebut yaumul qar? Kata para ulama, yaumul qar itu harfiahnya hari menetap. Kenapa dikatakan yaumul qar tanggal 11 itu? Karena para jemaah haji di waktu itu sudah mulai menetap di Mina. Makanya hari menetap. Karena sudah pada bertolak dari Muzdalifah di tanggal 11, mereka sudah menetap di Mina. Makanya itu disebut yaumul qar, hari menetap. Itu 2 hari yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau disandingkan antara Idul Fitri dengan Idul Adha, mana yang paling istimewa? Idul Adha. Itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Idul Nahri wa huwa akbarul idain wa afdaluhuma. Hari raya kurban, hari raya Idul Adha adalah hari raya yang terbesar, hari raya yang paling utama dari 2 hari raya yang ada. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Coba ini, sudah masuk awal Dzulhijjah. Ada yang sudah mulai takbiran, Bu? Belum ada kan? Padahal sunnahnya ini sudah mulai takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibu, di masa dulu, saking banyaknya orang takbiran dari awal Dzulhijjah, itu diumpamakan seperti amwaj, seperti gelombang yang begitu besar. Saking apa? Saking meriahnya orang takbiran. Nah, di kita kan tidak ada ini. Karena orang-orang takbiran dimanapun mereka berada. Itu namanya takbir mutlak. Di jalan mereka takbiran, sambil berkendaraan mereka takbiran, di rumah mereka takbiran, di masjid mereka takbiran, bahkan di pasar takbiran. Ya, sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, mereka kalau masuk pasar di awal-awal Dzulhijjah mengumandangkan takbiran dan orang-orang pun mengikutinya, ikut takbiran. Ibu kalau masuk pasar takbiran sendiri, diikutin atau dilemparin? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang harus dipahamkan. Ya, karena antusias kaum muslimin terkhusus di kita ini itu sangatlah kecil, bahkan tidak ada antusiasnya sama sekali. Ada sih antusias, cuman ya antusias cari kupon kurban. Adapun ibadahnya, sunah-sunahnya, adab-adabnya, gak peduli. Barakallahu fiikum. Padahal kalau orang paham permasalahan ini, dia akan lebih menspesialkan, memeriahkan yang namanya Idul Adha. Dan kalau di Arab itu terasa banget. Kita dulu justru merasa aneh gitu. Dengan pemandangan yang ada.
Kalau Idul Fitri itu ibu sepi rasanya. Ramainya pas sholat saja. Habis sholat sudah selesai. Yang lanjutin tidur, tidur, rehat. Lagi musim panas kan capek sekali. Bahkan di satu markas ilmi, ya, di satu markas tempat belajar, itu jam 9 pagi hari raya Idul Fitri sudah halakoh lagi. Belajar lagi. Jadi meriahnya tidak seperti di kita. Tapi jangan tanya kalau Idul Adha. Itu sudah terasa dari awal Idul Hijjah. Dibangunin sahur. Begitu ya. Kita puasa 9 hari itu. Belum nanti nyembelih sapinya. Dan semua mengumandangkan takbir. Takbiran kita. Nah ini yang tidak ada di kita. Ya. Karena begitu. Di kita ini seolah-olah hari raya itu ya Idul Fitri saja. Ada orang tanggal 10 Syawal saja di sebagian musola itu masih takbiran. Ketemu orang sudah belasan Syawal, kita belum lebaran. Gitu ya. Salaman dulu belum lebaran. Padahal ibu, lebaran Idul Adha itu yang paling panjang. Takbirannya juga paling paling panjang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya akan sedikit membahas tentang amalan. Tentang amalan di bulan Zulhijjah ini. Kita mulai dari pembahasan tentang larangan memotong kuku, mencukur rambut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagi siapa ini? Bagi yang akan berkurban. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak motong kuku, tidak motong rambut, tidak motong kulit. Bagi yang akan berkurban. Emang ada yang motong kulit, Bu? Hah? Loh, di khitan itu motong kulit bukan? Motong kulit. Ibu sambil kajian, sambil ngelamun, ngigitin sampingnya kuku itu. Suka ada kulit mati tuh. Digigitin, enak banget itu sambil ngelamun biasanya. Nah, itu juga motong kulit. Makanya perhatikan nih. Hadisnya jelas. Riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Jika telah tiba 10 hari awal Dzulhijjah. Berarti ini sudah masuk nih. Dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah dia mencukur rambut dan kulitnya sedikit pun. Di redaksi yang lain masih riwayat Imam Muslim juga dikatakan, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya. Berarti 3 di sini. Apa saja itu? Rambut, kuku, dan kulit. Nih, hati-hati yang kulitnya megar. Suka ada kulit megar itu, Ibu. Lapisan kulit yang mati. Di telapak tangan, kadang atau dimanapun itu. Itu hati-hati. Jangan sampai dipocelin. Ya, jangan sampai dikelupasin. Kalau ibu mau
kurban. Mau pada kurban kan ibu? Atau mau menerima daging kurban? Yang mana ini? Tangan di atas atau tangan di bawah? Taib. Tiga ini, kulit, kuku, dan rambut-rambutan. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan, perhatikan ini. Al-muradu bin nahyi an akhdhi dzufuri wasya'ri an nahyu an izalati dzufuri biqalamin au kasrin au ghairihi. Maksud larangan dari motong kuku itu mencakup dengan cara dipotong, dipatahkan, atau dengan cara apapun. Berarti kalau digigit-gigit, ibu suka ngigit kuku itu, terus kena itu, kegigit. Itu masuk nggak? Masuk. Pakai gunting kuku, masuk. Pakai silet, sama. Masuk dalam larangan. Dipatahkan, masuk dalam larangan. Wal man'u min izalati sya'ri bihalkin au taksirin au nadfin au ihrakin au akhdhihi binuratin au ghairi dalika. Sedangkan larangan dari memotong rambut itu mencakup memotong keseluruhan, namanya halq. Kalau umroh itu kan tahallul, itu bisa dengan halq, bisa dengan taksir. Halq itu gundul plontos, digundul, betulan digundul plontos. Atau taksir, taksir itu dipotong pendek. Nah itu mencakup di dalamnya. Atau dengan natfin, dengan dicabut, bulu ketiak dicabut misalkan. Itu juga sama. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan ihrakin dengan cara dibakar juga sama. Ya ada orang, oh kan udah boleh gunting rambut. Kalau saya mau dibakar saja deh. Oh sama itu. Itu kan juga proses menghilangkan. Begitu ya. Bahkan akhdhihi binurah, dengan cara dia memakaikan perontok rambut. Jadi dikasih bahan tertentu supaya rambutnya rontok. Itu juga sama. Itu juga sama. Au ghairi dzalika. Ya, atau dengan cara-cara yang lainnya. Maka wasawa'un sya'rul ibdi wa syarib wal anah wa ra's wa ghairi dzalika min syu'uri badani. Ini hukumnya sama saja, baik untuk rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, di sekitar ketiak, baik itu rambut yang ada di bibir atas, namanya kumis, ataupun rambut yang di kepala, dan di tempat-tempat yang lainnya. Kalau rontok sendiri gimana, Bu? Ya, rontok sendiri berarti kan bukan karena kesengajaan. Ya, bukan karena kesengajaan. Menurut keterangan, rambut wanita itu 1 hari 100 helai rontok. Ya, ngerasa nggak ibu-ibu? Lihat saja itu kolocoran kamar mandinya. Gitu ya. Suka ada rambut kan di situ. Nah itu yang paling banyak rambut ibu. 1 harinya itu rontok 100 helai. Jadi kalau semakin tua semakin menipis, ya wajar. Ya kebayang kalau 1 hari 100 helai, ya mungkin berbanding juga dengan tumbuhnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau rontok sendiri, nah itu lain hal. Atau dalam keadaan darurat seperti yang ditanyakan tadi malam. Mau operasi, mau pengobatan, atau keadaan-keadaan lain yang mengharuskan dia menghilangkan sebagian rambutnya. Maka
itu diperkenankan sebatas kebutuhannya. Selepas dari itu, maka dia kembali menjaga dirinya untuk tidak motong kuku, untuk tidak ngelupas kulit, untuk tidak cukur rambut-rambutan di tubuhnya. Nah, para ulama khilaf, larangan ini apakah haram ataukah makruh. Begitu ya. Barakallahu fikum. Sebagian ulama berpandangan larangan di sini makruh. Sebagian yang lain berpandangan larangannya haram. Maka yang selamat adalah dipatuhi saja. Dipatuhi. Toh itu tidak berat. Ya Ibu, berat nggak? Tidak berat. Wong cuman sampai disembelihkan hewan kurban saja. Bisa tanggal 11 ya. Paling lama ya sampai tanggal 13 kan begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada beberapa poin juga yang mesti kita pahami berkaitan dengan masalah ini. Bahwa larangan dalam hadis tadi itu tidak berkaitan dengan keabsahan kurban. Artinya kalau ada orang yang melakukan pelanggaran tadi, itu tidak ngefek kepada kesahan dari hewan kurbannya. Dari kurbannya dia. Karena itu berkaitan dengan muqarribnya. Kemudian, ibu yang dirahmati Allah, larangan ini tertuju hanya kepada muqarribnya saja. Adapun yang lainnya di dalam rumahnya, maka tidak terkena larangan tersebut. Jadi kalau suami ibu yang berkurban, maka larangan potong kuku, ngelupas kulit, larangan nyukur rambut, itu hanya untuk suami ibu saja. Berarti istrinya tidak kena larangan. Anak-anaknya juga tidak kena larangan. Demikian. Karena tidak ada riwayat Nabi memerintahkan keluarganya supaya ya jangan melakukan hal-hal yang tadi disebutkan dari larangan-larangan. Ya. Barakallahu fiikum. Begitu Ibu ya. Kemudian ada anjuran. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk motong rambutnya. Ketika binatang kurbannya itu sudah disembelih. Ada asar dari Abdullah bin Umar tentang masalah ini. Dan asar ini sanadnya sahih. Annahu dhaha bil Madinah wa halaqa ra'sahu. Bahwasanya beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkurban di Madinah dan menggundul kepalanya setelah hewannya itu disembelih. Ini sifatnya anjuran. Kita sama-sama tahu Abdullah bin Umar itu termasuk sosok sahabat yang sangat menjiplak Nabi. Dan ketika beliau melakukan itu, tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelisihi beliau atau mengingkari perbuatan beliau dalam masalah ini. Begitu Ibu ya. Dan memang sih biasanya begitu ya. Tapi biasanya lebih terkait ke kuku. Karena kuku itu kalau 12 hari misalkan gak dipotong, pasti sudah panjang. Maka ketika tahu hewan kurbannya sudah disembelih, segera bebersih. Begitu ya. Kukunya dipotongin. Ya. Barakallahu fikum. Kalau bapak-bapak kumisnya. Karena 12 hari itu kumis kalau tidak dipendekin ya jadinya kumis baplak. Barakallahu fikum. Mungkin juga bulu kemaluan dan seterusnya. Termasuk rambut kita ini.
Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu beberapa poin terkait dengan larangan mencukur rambut, motong kuku, atau ngelupas kulit. Pelajaran berikutnya yang ingin kita ingatkan di sini terkait dengan menggabungkan niat antara kurban dan akikoh. Suka ada pertanyaan begitu. Ustaz, boleh nggak sekalian kurban, sekalian juga saya akikohi anak? Satu kambingnya dengan dua niat. Niat kurban dan niat akikoh. Boleh tidak ibu? Sama jenis hewannya, kambing. Sama-sama disembelih. Tapi ternyata memiliki sebab yang berbeda. Kurban itu dianjurkan tersendiri. Sedangkan akikoh itu dilakukan terkait dengan lahirnya seorang anak. Maka atas dasar ini sebagian atau bahkan kebanyakan para ulama menyatakan bahwa tidak bisa menggabungkan niat kurban dengan akikoh. Ini pendapat jumhurul ulama di dalam madhab Syafi'i. Dan para ulama semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya Syekh Ahmad An-Najmi, mereka berpendapat bahwa tidak bisa digabungkan antara akikoh dengan kurban karena sebab yang berbeda. Bisa dipahami Ibu? Baik. Kemudian yang berikutnya yang ingin kita bahas terkait dengan takbiran. Bagaimana lafaz takbir Ibu? Ya, yang sering dikumandangkan oleh masyarakat kita itu datang riwayatnya dari asar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana lafaznya? Tadi takbirnya 3 kali di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang familiar di kita ya. Nah itu riwayatnya datang dari asar Abdullah bin Mas'ud. Jadi boleh itu diamalkan. Apakah lafaz takbir itu hanya itu saja? Tidak. Banyak lafaz takbiran itu banyak. Saya sebutkan nih. Dalam asar sahih riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Kalimatnya begini. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini jarang yang mempraktekannya. Bahkan sa'dunnya mungkin yang familiar yang tadi asar Ibnu Mas'ud itu ya. Di Masjidil Haram juga kan begitu ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada asar Ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal.
Allahu Akbar ala ma hadana. Begitu. Kalau pakai lagam kita agak susah. Jadi ada asar dari Ibnu Mas'ud tadi yang 3 kali takbirnya di depan. Dan ini yang mungkin diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu. Ada juga asar sahih dari tabi'in yang bernama Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Di asar itu dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sama, tapi bedanya di depannya dua kali. Nah, itu asar dari tabi'in yang bernama Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dan asarnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi ada yang 2, ada yang 3 di depannya. Nah, yang 2 itu juga sahih, asar dari asar yang sahih. Ada lagi. Nah, ini yang agak panjang. Allahu Akbar kabira. Allahumma anta a'la wa ajal min an takuna laka sahibah. Au yakuna laka walad. Au yakuna laka syarikun fil mulk. Au yakuna laka waliyyun minadh-dhul. Wa kabbirhu takbira. Allahumma ighfir lana. Allahumma arhamna. Kepanjangan, susah diikuti. Itu ya. Nah, ini asar sahih itu dari sahabat Salman Al-Farisi. Nah, dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, para ulama kemudian menyampaikan bahwa dalam masalah ini ada keleluasaan. Ada keleluasaan dalam lafaz-lafaz takbirnya. Tapi yang tadi kita sebutkan itu, sekitar 5 redaksi takbiran, itulah lafaz-lafaz yang berasal dari riwayat asarnya para sahabat dan para tabi'in. Begitu. Barakallahu fiikum. Jadi ini untuk kita ketahui ya. Jadi kalau nanti ada yang takbiran agak beda, jangan dulu gampang nyalahin. Gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kapan kita mulai takbiran? Mulai takbiran itu, takbir itu ada 2 ya, takbiran. Di Idul Adha ini takbiran ada 2 model, ada 2 jenis. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dimulai dari 1 Dzulhijjah. Nah, maghrib kemarin tuh sudah mulai saja takbiran. Dimanapun, kapanpun tidak terikat waktu dan tempat. Itu namanya takbir mutlak. Dimulai dari 1 Dzulhijjah sampai berakhir hari tasyrik. Nah, ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini dikumandangkan setiap kali selesai sholat fardu 5 waktu. Dari mulai subuh pada hari Arafah, tanggal 9. Sampai pada asar hari akhir tasyrik, tanggal 13. Berarti 5 hari. Oh, gimana tidak meriah Idul Adha itu? Takbirannya saja 13 hari. Yang setiap selesai sholatnya 5 hari. Masya Allah, Ibu. Barakallahu fikum. Dan
Jangan pelit takbiran. Takbiran. Ya. Bagi laki-laki keraskan. Bagi perempuan, kalau ada laki-laki jangan dikeraskan. Jadi kalau sedang sendirian silahkan dijaharkan. Nah, takbir itu Ibu memiliki fadilah yang luar biasa. Takbir itu kan salah satu di antara zikrullah. Ya tidak? Ada sekian besar pahala yang bisa didapatkan dengan cara kita berzikir takbir. Di riwayat Ummu Hani radhiyallahu taala anha, ini perhatikan Ibu, supaya kita semangat untuk takbiran. Ibu dari rumah ke sini saja itu bisa dapat 100 takbiran. Ya kan? 100 takbiran. Yang dalam satu rangkaian takbirannya ada berapa kali takbirnya itu? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah 3. La ilaha illallah wallahu akbar. 4. Allahu akbar. 5. Walillahil hamd. Jadi satu rangkaian takbiran itu 5 takbir isinya. Berarti kalau ibu dari rumah sampai sini dapat 100, 500. Masya Allah. Di riwayat Ummu Hani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini riwayatnya derajatnya hasan. Terdapat di Musnad Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam As-Sunan Kubra. Perhatikan nih. Nabi menyampaikan kepada Ummu Hani, wa kabbirillah mi'ata takbirah. Bertakbirlah kepada Allah 100 kali. Apa kata Nabi? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin mutaqabbalatin. Bertakbirlah kepada Allah 100 kali. Sungguh pahala untukmu dari 100 kali takbir itu setara dengan infak 100 unta yang telah diikat dan telah diterima kurbannya. Satu kali takbir setara pahalanya dengan infak 100 unta yang sudah diikat dan mutaqabbalah, sudah diterima kurbannya. Artinya itu unta yang dikurbankan dan diterima kurbannya. 100 unta. Sapi dengan unta mahal mana? Mahal unta kayaknya ya. Taruhlah satu unta 50 juta. Unta merah misalkan. Berarti kalau 100 unta berapa, Bu? Satu unta 50 juta. Kalau 100 unta jadinya 5 miliar. 5 miliar. Ya tidak? Satu kali takbir, 100 kali takbir, itu pahalanya seperti 100 unta yang dikurbankan dan diterima kurbannya. Dari 100 takbir sama dengan 100 unta. Masya Allah Ibu. Ada yang pernah infak 5 miliar di sini? Lihat duitnya saja tidak pernah. Pernah sih Bu lihat duitnya kalau ada berita korupsi itu kan. Suka dikeluarin tuh duitnya gepokan. 100 kali takbir. Derajatnya hasan. Riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai. Kalau hadis itu derajatnya hasan berarti bisa diamalkan. Ya. Ada juga riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Sanadnya juga sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i. Nabi bersabda, "Man qala subhanallah." Barang siapa yang membaca subhanallah, kutiba lahu isyruna hasanah. Dicatat baginya 20 kebaikan. Wa hutta anhu isyruna sayyi'ah. Dan dihapuskan darinya 20 keburukan. Yang membaca tasbih subhanallah. Wa man qala Allahu akbar. Dan siapa yang berzikir dengan kalimat Allahu akbar, famislu dzalika, maka dia mendapatkan pahala yang sama. 20 kebaikan dicatatkan, 20 keburukan dihapuskan. Satu kali takbir. Artinya di sini apa, Ibu? Ternyata lafaz zikir, takbir, dan tasbih, juga zikir-zikir yang lainnya, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Nah, kita dibimbing di bulan ini, di 10 pertama Dzulhijjah ini sampai akhir hari tasyrik nanti, untuk banyak-banyak membaca takbir. Maka jangan disia-siakan. Takbir, takbir. Barakallahu fiikum. Nah, Ibu sambil belajar kayak gini, sambil takbiran, barakallahu fiikum, dilafalkan tapi tidak usah dijaharkan. Karena sedang ta'lim. Namun juga catatan penting disampaikan para ulama, bukan sekedar lisan kita yang berzikir, namun juga hadirkan hati ya, di dalam mengagungkan dan memahabesarkan Allah sebagaimana kalimat takbir yang kita lafalkan dengan lisan kita. Jadi diiringi dengan pengagungan hati. Barakallahu fikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sudah jam 10. Masih banyak poin-poinnya. Kita cukupkan saja sampai di sini. Atau boleh tambah satu ya? Boleh tambah satu. Tentang patungan. Urunan. Tidak usah pakai patungan lah. Urunan saja. Nanti jadi patung. Ya, urunan dalam berkurban. Ibu, boleh urunan dalam berkurban? Boleh tidak? Untuk kambing, tidak boleh urunan. Untuk kambing, tidak boleh urunan. Kambing itu ya untuk satu orang. Bagaimana dengan sapi dan onta? Nah, sapi dan onta itu boleh urunan. Sapi dan unta boleh urunan. Untuk sapi dan unta itu boleh tujuh orang. Berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, kami pernah nyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Al-badanata an sab'in. Seekor unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin. Dan untuk sapi juga sama 7 orang. Ini dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan berserikat, urunan, patungan
dalam berkurban sapi atau unta. Sedangkan kambing tidak boleh urunan. Kambing itu hanya untuk satu orang saja. Sebagaimana telah dinukil ijma' oleh Imam An-Nawawi, wa ajma'u ala anna syad la yajuzul ishtiraku fiha. Ulama telah ijma', telah sepakat bahwa tidak boleh berserikat dalam berkurban seekor kambing. Yang boleh urunan itu sapi dan unta. Muncul lagi nih pertanyaan. Boleh tidak untuk sapi, unta, urunannya itu kurang dari 7? Boleh, Bu? Kata siapa boleh? Barakallahu fikum. Jawabannya iya, boleh. Jika 7 orang saja boleh, berarti kurang dari 7, boleh. Maksimalnya 7. Oh, 1 orang saja boleh. Berarti kurang dari 7, boleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Um, beliau menyatakan, wa idza kanu aqalla min sab'atin ajza'at anhum wa hum mutatawwi'un bil fadl. Jika yang berserikat kurang dari 7 orang, jika yang urunan itu kurang dari 7 orang, maka boleh adza'at anhum, kurbannya sah. Dengan itu mereka teranggap melakukan amalan sunnah atas kelebihan harta yang dikeluarkan. Tapi ada catatan nih, mohon diperhatikan, kalau kurang dari 7. Ini disampaikan oleh Al-Faqih Abu Bakar Al-Kassani Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wala syakka fi jawazi badanah au baqarah an aqal min sab'atin. Tidak diragukan bahwa berkurban dengan unta atau sapi sah meski dilakukan kurang dari 7 orang. Misalnya kata beliau bi anistaraka isnani au thalatha au arba'a au khamsa au sittah fi badana au baqarah. Ya, kata beliau misalnya bisa sapi atau unta itu untuk 2 orang, bisa juga untuk 3 orang, 4, 5, atau 6 saja. Sebab kata beliau, li'annahu lamma jazas sub'u faziyadah aula. Ya. Kata beliau, sebab jika boleh 1/7 bagian, tentu lebih dari itu juga boleh. Wasawa'un ittafaqat al-ansiba fil qadar aw ihtalafat. Tidak masalah, kata beliau, apabila pembelian dibagi rata atau berbeda. Selama tidak kurang dari 1/7. Nah ini poin catatannya. Selama tidak kurang dari 1/7. Saya kasih gambaran gini, Bu. Misalnya nih, ada 2 orang urunan ingin kurban 1 ekor sapi. Tadi kan kurang dari 7, boleh. Berarti 2 orang boleh tidak? Boleh. Misalnya sapinya itu harga 21 juta. 21 juta. Berarti 1/7-nya berapa? 3 juta kan? Kalau 7 orang berarti kan masing-masingnya 3 juta. Nah, karena ini cuma 2 orang, berarti jelas lebih besar kan? Jelas lebih besar. Artinya urunan 2 orang ini jelas lebih besar. Bagaimana cara urunannya? Bisa dengan kesepakatan 50-50. Berarti berapa? 10.500.000 hewang. Si A 10.500.000, si B 10.500.000.
Atau boleh juga yang satu kurang dari separuh harga. Aduh, saya kalau 10.500.000 nggak ada, adanya 5 juta. Oh, berarti si A dia harus ngeluarin uang 16 juta. Si B 5 juta. Boleh begitu? Boleh. Kata si B, aduh, saya kalau 5 juta nggak ada. Adanya 3.500.000. Boleh tidak? Boleh. Yang penting si A setuju. Sepakat, disepakati bersama. Ya sudah tuh. Ya, kamu 3.500.000, berarti saya 18 17 juta 500. Baik. Nah, itu boleh. Tapi kalau si B bilang, saya mah 1 juta sajalah, kamu yang 20 juta. Boleh tidak, Bu? Ah, ah, ah. Tadi yang terakhir saya sampaikan, ba'da allayan kussa anis subuh, selama tidak kurang dari 1/7. Berarti kalau si B bilang, sudah saya yang 1 juta, kamu yang 20 juta ya. Boleh tidak, Ibu? Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun si A sepakat, ya sudahlah. Nanti kamu dapat kepalanya saja. Gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena si B kurang dari 1/7. Jadi kadarnya harus minimal 1/7. Berarti kalau si B bilang, sudah saya mah 3 juta saja. Ya, kamu 18 juta. Boleh? Boleh. Bisa dipahami ini? Kalau 3 orang misalkan, 3 orang nih, A, B, C. Urunan untuk beli 1 ekor sapi 21 juta. Boleh 50-50? Boleh. Dibagi rata semua. Berarti 7 sewang. 7 juta, 7 juta, 7 juta. 21 juta. Terus si C bilang, aduh saya nggak bisa kalau 7 juta. Sudah saya 4 juta saja. Boleh? Boleh. Ternyata si B juga begitu. Kalau kamu boleh 4 juta, saya juga 4 juta saja. Tinggal tanya si A, sepakat nggak ini? Kami 4 juta sewang saja. Berarti sisanya berapa? Sisanya berarti 12, berapa? 13 juta. Kalau si A menyanggupi 13 juta, maka boleh mereka bertiga. 13 juta, yang satu 4 juta, yang satu 4 juta. Begitu. Yang penting di atas atau minimalnya di kadar 1/7. Begitu. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja. Masih banyak poin-poin yang lain, karena waktu kita terbatas.